Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aprilia Monika Sari dengan NIM 2115091063, kelas A, dengan prodi Sistem Informasi. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai perusahaan yang mengimplementasikan Customer Relationship Management dan perusahaan yang mengimplementasikan Business Intelligence atau BI. Baik, yang pertama saya akan membahas mengenai perusahaan yang mengimplementasikan Customer Relationship Management atau CRM. Profil perusahaan yang akan saya bahas pada kali ini adalah PT Danone Aqua. Aqua Group didirikan oleh Tirto Utomo pada tahun 1973 dengan mendirikan pabrik pertamanya di Pondok Ungu, Bekasi. Kemudian, Aqua menjalin kemitraan dengan Danone pada tahun 1998. Aqua Group menerapkan nilai-nilai yang memvisualkan visi dan etika bisnis yang unik. Sebagai bentuk perwujudan dari visi dan komitmen, PT Aqua mengembangkan inisiatif Aqua Lestari. Inisiatif Aqua Lestari dijalankan dengan membangun kerjasama antara karyawan dan pengelola kepentingan. PT Danone Aqua memiliki ambisi menjadi perusahaan yang memberikan dampak positif atas air yang digunakan dan pelestarian sumber daya air. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai penerapan Customer Relationship Management pada Aqua. Customer Relationship Management atau CRM yang diterapkan oleh Aqua merupakan suatu strategi bisnis untuk mengoptimalkan profitabilitas perusahaan dengan mempertahankan serta meningkatkan jumlah pelanggan. Di mana strategi ini memiliki fokus utama yaitu pengembangan kepuasan pelanggan. Contoh penerapan Customer Relationship Management CRM pada PT Danone Aqua adalah dengan meluncurkan air mineral yang memiliki berbagai macam rasa seperti Maison dan soft drink Lipton Iced Tea. Serta Aqua juga memiliki beberapa program unggulan seperti program keluarga Sehat Indonesia atau AKSI, dan juga program peduli lingkungan masyarakat seperti program 1 untuk 10. Serta Aqua juga memiliki website yang berfungsi untuk memberikan kemudahan dalam pencarian informasi mengenai produk Aqua, sehingga membuat masyarakat dapat lebih mengenal produk Aqua. Adapun hambatan pengimplementasian Customer Relationship Management pada PT Aqua. Dengan berkembangnya PT Danone Aqua dalam pengimplementasian Customer Relationship Management atau CRM, pastinya memiliki hambatan-hambatan di setiap prosesnya. Hambatan-hambatan yang dapat dianalisis adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk dapat mengimplementasikan Customer Relationship Management atau CRM, pastinya harus mendapatkan persetujuan dari manajemen atasan untuk melakukan pengimplementasian CRM ini, di mana manajemen atasan pasti memiliki pertimbangan dalam pengimplementasian CRM ini. Pertimbangan itu mengenai teknologi yang akan digunakan ke depannya, harga yang akan dikeluarkan pada saat proses pengimplementasian CRM, maupun kemungkinan hambatan terhadap proses bisnis ke depannya. Kemudian, hambatan pengimplementasian yang kedua adalah bagaimana cara yang akan dilakukan dengan penerapan Customer Relationship Management dapat mempertahankan pelanggan yang lama agar tetap setia pada produk Aqua, dan bagaimana dapat menarik pelanggan yang baru
dengan penerapan Customer Relationship Management ini, serta bagaimana cara agar visi dan misi dapat terlaksanakan dengan penerapan Customer Relationship Management ini. Kemudian hambatan yang ketiga adalah waktu dan biaya implementasi Customer Relationship Management atau CRM, di mana ini didasari karena untuk mewujudkan Customer Relationship Management atau CRM yang berhasil, memerlukan waktu yang cukup lama dalam pelaksanaannya. Membutuhkan waktu agar semua anggota perusahaan dapat beradaptasi dengan sistem yang baru dan juga memerlukan waktu yang cukup lama untuk perencanaan, perpindahan data, dan lain sebagainya, agar dapat menjadi Customer Relationship Management atau CRM yang berhasil mendorong perusahaan ke tahap yang unggul. Dampak CRM pada Aqua. Pada umumnya, penerapan Customer Relationship Management pada perusahaan ataupun organisasi menghasilkan keuntungan maupun hal positif bagi perusahaan. Dampak positif yang dapat dianalisis dengan penerapan Customer Relationship Management pada PT Aqua adalah, yang pertama, dengan nama brand yang memiliki makna air, membuat masyarakat dengan mudah memahami produk yang akan dijual. Kemudian yang kedua, membuat brand Aqua menjadi terkenal di seluruh Nusantara. Ini dikarenakan penerapan CRM pada Aqua. Dan perusahaan akan mendapat identitas merek yang positif. Kemudian dampak yang ketiga adalah penjualan Aqua meningkat semenjak dijalankannya program 1 untuk 10. Dan dampak yang terakhir adalah perusahaan Aqua dapat lebih dekat dengan konsumen dikarenakan di dalam website yang dimiliki Aqua memiliki fitur hydration calculator, yang dimana dapat membuat konsumen mengetahui kebutuhan air per harinya. Hal ini berdampak pada keterkaitan konsumen yang meningkat terhadap produk Aqua. Baik, selanjutnya saya akan membahas perusahaan yang mengimplementasikan bisnis inteligensi atau BI. Profil perusahaan yang akan saya bahas adalah perusahaan Gojek Indonesia. Inovasi berdirinya ojek online atau Gojek Indonesia adalah suatu hasil karya dari Nadiem Makarim yang merupakan warga negara Indonesia. Pada tanggal 13 Oktober 2010, Gojek resmi berdiri dengan 20 orang driver yang pada saat itu Gojek masih mengandalkan call center untuk menghubungkan penumpang dengan driver. Kemudian pada tanggal 7 Januari 2015, Gojek akhirnya meluncurkan aplikasi berbasis Android dan iOS untuk menggantikan sistem pemesanan sebelumnya yang menggunakan call center. Kemudian, pada tahun 2015 juga, Gojek mengalami perkembangan yang cukup signifikan setelah meluncurkan suatu aplikasi dengan 3 layanan. Nah, di mana layanan tersebut diantaranya adalah GoRide, GoSend, dan GoMart. Kemudian pada tanggal 22 Juli 2019, Gojek meluncurkan logo dan cara penulisan korporasi baru. Ikon baru yang dijuluki Soft melambangkan transformasi Gojek dari layanan ojek daring menjadi aplikasi yang menyediakan berbagai cara cerdas untuk menghilangkan kerepotan masyarakat. Logo baru yang dijuluki Soft digambarkan dengan lingkaran tak sempurna dengan titik pada bagian tengah, di mana nama solve sendiri diambil dari kata solve yang memiliki arti menyelesaikan. Gojek merasa ini sesuai dengan misi mereka untuk menjadi aplikasi super yang bisa menyelesaikan berbagai masalah pelanggan. Penerapan bisnis inteligensi atau BI yang digunakan oleh perusahaan Gojek adalah dengan memanfaatkan data untuk mengoptimalkan sistem bisnis. Salah satu yang diimplementasikan ialah menerapkan konsep Big Data.
di mana big data adalah suatu kumpulan data mentah yang dapat dianalisis secara komputasi untuk menangkap pola dan tren, terutama dengan perilaku dan interaksi manusia. Ini diterapkan oleh Gojek lantaran Gojek selalu mendapatkan data dengan velocity yang sangat besar dan harus mampu dibaca dengan cepat. Dari big data ini, Gojek dapat melihat perilaku kebiasaan pengguna mereka, dalam hal ini konsumen dan mitra pengemudi yang nantinya akan diolah dan dianalisis agar menjadi suatu informasi yang berguna untuk perusahaan Gojek itu sendiri. Segala interaksi yang dilakukan oleh pengguna dapat diketahui melalui big data, mulai dari tombol apa yang biasa direkam, mulai dari tombol apa saja yang ditekan oleh pengguna, bagaimana alur yang dilakukan pengguna untuk menyelesaikan pesanan, hingga bagaimana pengguna mencari merchant favorit. Gojek sendiri juga menyediakan insight ke tim bisnis agar mereka dapat menentukan fitur mana saja yang harus diprioritaskan dan produk apa yang harus dibuat berdasarkan data yang didapat. Pada akhirnya, bisnis inteligensi mulai menjadi divisi khusus yang fokus pada pengolahan data secara lebih terstruktur. Keberhasilan pengimplementasian BI oleh perusahaan Gojek yaitu dapat melakukan pengambilan keputusan di tengah persaingan yang ketat. Perlunya kebutuhan untuk adanya analisis data produktif dari keseluruhan operasi layanan, di mana hal ini dibutuhkan untuk melihat tren pengguna layanan hingga melihat kecenderungan konsumen secara lebih personal terhadap layanan yang digemari dan menjalankan suatu kegiatan intelijen bisnis untuk memaksimalkan potensi perolehan konsumen dari layanan yang dimiliki oleh Gojek. Dan kini Gojek dapat membuat sebaran mitra pengemudi menjadi lebih merata di seluruh kota. Hal ini berguna untuk memastikan konsumen dapat dengan cepat mendapatkan pengemudi, sehingga dengan itu dapat meningkatkan strategi perusahaan, membuat perusahaan dapat mengelola proses bisnisnya dengan teratur, dapat membuat perusahaan dapat mencapai visi dan misi yang dimilikinya, dan juga membuat perusahaan Gojek tumbuh dan berkembang dengan pesat di tengah persaingan yang ketat. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada salah kata, dan saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.